Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya baru kemarin ya, kayak kok ketemu lagi ya. Oke. Hari ini, di pagi ini, kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan grup ya. Kemarin kita sudah bahas definisi grup ya kemarin ya. Nanti ini kita pakai untuk rujukan pembuktian sifat-sifat grup ya nanti ya. Jadi grup itu kemarin adalah suatu himpunan tak kosong ya, bersama dengan sebuah operasi ya. Ini G-nya bisa himpunan-himpunan sembarang ya, bilangan bulat, bilangan real, matrik, atau yang lainnya. Yang bintang ini bisa berupa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Dan ini adalah abstraksi aja. Jadi ini adalah grup apabila memenuhi, saya tulis G1 ya ini ya. Itu apa? Bintang adalah operasi biner ya kawan ya. Ini harus operasi biner. Yang kedua, asosiatif. Untuk setiap A, B, C anggota G. Nanti apa nanti? A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, sama dengan A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C ini ya. Kemudian aksioma yang ketiga, ada suatu elemen namakan E, anggota dari G, sehingga untuk setiap A anggota G berlaku A dioperasikan dengan E sama dengan E, dioperasikan dengan A sama dengan A. Ini namanya elemen identitas. Kemudian aksioma yang keempat, setiap elemen memiliki inverse ya. Setiap A di G ada A inverse ya. Di G juga, sehingga kalau dioperasikan dengan A sama dengan elemen identitas. Oke. Ya, yang biner itu ada dua ini. Yang itu apa? Dia terdefinisi dengan baik. Dan yang kedua dia tertutup ya. Tertutup. Apa artinya? Untuk setiap A dan B anggota dari G, A dioperasikan dengan B, dia harus tetap di dalam G juga. Oke. Ada pertanyaan ini? Ini kan sudah kita bahas kemarin ya. Ada contoh grup. Kemarin, tulis sini ya. Saya tulis di sini. Contohnya adalah Z ya. Ini ya. Ada lagi R penjumlahan. Mungkin Z pengurangan. R perkalian. R tanpa nol terhadap perkalian. Kita lihat di sini Z penjumlahan itu adalah grup ya. Dia memiliki 4 sifat ini. Ini juga grup. Tapi Z pengurangan dia bukan grup ya kemarin, karena ini tidak bersifat asosiatif, jadi yang aksioma yang kedua ini tidak dipenuhi. Kemudian yang semua bilangan real terhadap perkalian, dia biner, pasti bukannya biner, kemudian dia asosiatif,
ada satu juga sehingga dia memiliki identitas, tapi ada satu bilangan yang tidak memiliki inverse yaitu 0 ya. Sehingga dia bukan grup. Nah, ini kalau nolnya dibuang, dia baru bisa menjadi grup. Ini adalah contoh dari grup ya. Oke, ini saya pakai sebagai rujukan nanti ya. Nah, karena operasi di grup itu asosiatif, maka kita nanti tidak perlu menuliskan kurung nanti ya. Seperti kita ketahui bahwa operasi itu pada dasarnya hanya untuk 2 elemen ya. Operasi itu hanya untuk 2 elemen. Akan tapi karena operasinya bersifat asosiatif, maka kita bisa menuliskan sembarang kayak gini ya, kan? A, B, C. Ini nggak apa-apa, seperti ini bebas. Nggak usah dikurung-kurung ya. Karena kita bisa mengoperasikan ini dari manapun. Ini dari B, C dulu dioperasikan, baru nanti dengan D, baru nanti dengan A, itu akan sama juga sih dengan A dengan B dulu, C dengan D dulu, terus hasil ini dioperasikan. Itu sama hasilnya. Oke. Saya hapus ini ya. Oke. Iya, Pak. Jadi ada 4 aksioma ya. Oke, saya mau berikan sifat yang sering kalian gunakan ya waktu kalian di sekolah dulu. Dan tahu nggak sifatnya apa? Sifat yang sangat kejam sekali. Nggak tahu ya. Contoh aja gini dulu. Waktu kalian misalkan ada X plus Y sama dengan X plus Z dengan kekecilan ya. Misalkan ada X plus Y sama dengan dulu waktu di sekolah mungkin apa yang kalian lakukan? Atau gini, atau XY sama dengan XZ. Apa yang kalian lakukan dulu di kuliah, di sekolah dulu? Kalian dengan seenaknya sendiri apa? Berarti ini ya, thread ya, gitu kan. Ya, thread ya, coret gitu ya. Oke. Nah, kelebihan dari grup apa kita bisa melakukan apa ini namanya? Ya, dicoret ini ya. Namanya kanselasi ya. Sifat kanselasi bisa kita lakukan di sembarang grup. Nah, bagaimana buktinya? Kita harus membuktikan menggunakan aksioma-aksioma yang ada di dalam grup. Oke, saya tulis teoremanya. Berikan G, ini adalah grup. Maka ada dua yang di sini, yaitu berlaku sifat kanselasi ya. Yaitu apa? Untuk setiap A, B, dan C anggota G, C ya, tak tulis ini ya. Untuk setiap A, B, dan C anggota G, berlaku yang pertama, jika A operasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, maka B sama dengan C. Ini dikenal dengan kanselasi kiri ya. Dari yang di kiri di cancel ya, dihilangkan. Yang kedua, kanselasi kanan. Ingat ya, di dalam grup belum tentu bersifat komutatif ya. Jadi asumsi kita ya kita nggak tahu dia komutatif atau tidak. Sehingga ya kita berasumsi dia tidak komutatif ya. Jadi intinya kita nggak tahu dia komutatif atau tidak. Sehingga kita perlu ada kiri ada kanan ya. Nah, misalkan nih A dioperasikan dengan C sama dengan B dioperasikan dengan C, maka A sama dengan B.
Ini kanselasi kiri, ini kanselasi kanan ya. Oke, kita buktikan. Ya. Ini ya, walaupun di buku udah terbukti benar, tapi harus kita buktikan ya untuk melatih. Suara siapa itu? Oke. Harus belajar membuktikan ya, belajar tidak mudah percaya. Wah. Oke. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa jika A bintang B sama dengan A bintang C, maka B sama dengan C. Jadi apa yang diketahui di sini? Yang diketahui adalah G-nya adalah grup, kemudian A, B, C itu anggota G, dan A bintang B sama dengan A bintang C. Ini kan? Jadi apa? Kita misalkan A bintang B sama dengan A bintang C. Akan dibuktikan bahwa apa ini? Berarti B sama dengan C. Apa yang harus kita lakukan sini? Oke, saya membuktikan menggunakan, oke nanti aja lah. Nanti saya membuktikan pakai diagram ya, tapi nanti dulu. Oke. Oke. Dari sini ke sini gampang kan? Kita memanfaatkan aksioma grup ya, karena diketahui G-nya adalah grup, maka dia memenuhi 4 aksioma. Oke, kapan nanti? Berdasarkan aksioma dari G berapa tadi? Yang inverse ya. Yang G4, maka apa? Yaitu ada A inverse anggota G, sehingga apa? A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Maka apa nanti diperoleh? Kita lihat, diketahui ini, berarti kita bisa mengoperasikan ini dengan A inverse. A inverse bintang A bintang B sama dengan A inverse A bintang C. Ini kan. Ini ya. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kita dapatkan ini. Maka nanti dari sini menggunakan aksioma G berapa? Asosiatif G2, maka apa? Kita dapatkan A inverse bintang A bintang B sama dengan A inverse bintang A bintang C. Kemudian maksima G4 lagi, yang keempat sama dengan E bintang B sama dengan E bintang C. Nah, baru menggunakan aksima yang ketiga ya, elemen identitas, diperoleh bahwa B sama dengan C. Oke, jadi seperti ini ya. Walaupun simpel, tapi setiap langkah harus berdasarkan hasil yang sudah diketahui sebelumnya, gitu kan? Jadi setiap langkah harus ada dasarnya di sini ya. Dari sini, ini G4 nih ya, aksioma yang keempat digabung dengan dari yang diketahui. Dari sini ke sini dia bisa karena ada aksioma G2 yang sudah dipenuhi. Dari sini ke sini karena ada aksioma G4. Kemudian dari ini ke sini karena aksioma G3. Oke, terbukti bahwa B sama dengan C.
Oke, ada pertanyaan di sini? Pak, mau tanya. Ya. Kalau dari G4 ke G2 itu yang paling atas, itu A inverse-nya kenapa jadi A bintang B? Yang mana? Yang kedua, Pak, yang di G2 itu. Itu kan sebelumnya A bintang A inverse. Kenapa di bawahnya jadi A inverse bintang A bintang B? Ini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Atasnya, Pak. Oh, ini. Dari G4 ke G2. Iya, dari Nah, atasnya lagi. ini ke sini. Ini Iya, kan Pak. panahnya Iya. dua. Ke sini, ini juga ke sini. Jadi ini kita operasikan ini menggunakan A inverse dari kiri. Ya belum? Jadi yang diketahui ini, Belum paham, Pak. yang diketahui ini dioperasikan dengan A inverse dari kiri semuanya, semua ruas. Oke? Kan awalnya gini awalnya. Awalnya kan gini. Oh iya, iya, Pak. Kan gini awalnya. Iya. Ya, karena A itu punya inverse, maka saya bisa mengoperasikan kedua ruas ini dengan A inverse. Dan hasilnya sama pasti, karena dia well defined, ya, operasinya pasti biner. Sehingga ini saya bisa operasikan kedua ruas dengan A inverse. Itu ceritanya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Ini kanselasi kiri ya. Kalau kanselasi kanan, ya nanti kedua ruas ini dioperasikan dengan C inverse dari kanan. Langkahnya ya hampir sama. Iya, nggak perlu saya tulis ya, yang nomor 2 ya. Nomor 2 latihan aja ini. Yang bukti yang kedua untuk latihan. Oke, kita lanjutkan. Sifat selanjutnya, ini namanya sifat kanselasi ya. Mungkin bisa tulis di catatan. Ini kanselasi kiri, kanselasi kanan ya. Kalau di aljabar itu kebanyakan kiri ya. Belum tentu anu ya. Bukan anti PKI tapi ya. Kiri ya. Sekalian skalar itu dari kiri juga ya. Kita nulis dari kiri ke kanan. Oke, saya hapus ini ya. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya. Oke, sifat yang menarik selanjutnya adalah bahwa elemen identitas dari grup itu tunggal. Itu sifat yang sangat menarik, bahwa ternyata elemen dari G ini tunggal. Hanya ada satu elemen identitas. Oke. Ini ya, tunggal. Kita buktikan ya. Nah, untuk menunjukkan dia tunggal, kita harus menunjukkan bahwa jika ada elemen identitas yang lain, maka elemen identitas itu haruslah sama dengan identitas sebelumnya. Oke.
Oke, kita buktikan. Diketahui G ini adalah grup ya. Maka apa? Dari aksioma yang ketiga, maka apa? Ada E anggota dari G, sehingga untuk sebarang A di G berlaku apa? A bintang E sama dengan E, bintang A sama dengan A. Oke, kita misalkan ada E yang lain ya. Kita namakan A aksen ya. Ada E aksen anggota G, sehingga juga memenuhi sifat yang sama seperti ini. A bintang E aksen sama dengan E aksen, bintang A sama dengan E. Apa yang kita buktikan? Anda buktikan bahwa kalau ada yang lain, maka dia harus sama. Ini yang mau kita buktikan. Gitu ya. Kita buktikan bahwa kalau ada identitas yang lain, maka dia harus sama dengan. Nah, untuk membuktikan ini, kita sudah memiliki alat, yaitu sifat kanselasi. Ini ya. Jadi kita memiliki dua di sini. Saya tulis di sini, kita kasih bukan bintang ya, apa ya? Saya kasih ini I1, di sini adalah I2 gitu ya. Yang ini saya namakan persamaan I1, ini persamaan sama dengan A ini. Ya. Ini persamaan I1 sama I2. Oke. Dari I1 dan I2 boleh apa ini? Boleh bahwa ini kan masing-masing kan sama dengan A ini ya, sama dengan A, maka ini sama dengan ini. Ya enggak? Simpel sekali. Bahwa apa? Bahwa A bintang E sama dengan A bintang E aksen dari ini dan ini. Sehingga apa? Menggunakan kanselasi, sini pakai kanselasi kiri, nanti diperoleh E sama dengan E aksen. Sehingga apa nih? Dengan kata lain, terbukti bahwa elemen identitas dari G adalah tunggal. Ya. Oke. Kasih kotak gini ya. Ini kalau kalian baca buku matematik, kalau ada teorema, buktinya biasanya ada kotak kecil di akhir ya. Ini artinya pembuktian selesai gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya? Zoom-nya keluar timer, Pak. Oh ya, nggak apa, nanti istirahat. Baik, Pak. Istirahat. Enggak usah istirahat ya, lanjut aja nanti. Atau coba punya kalian kalau mau. Biasanya kalau awal-awal pengguna baru itu nggak dapat itu ya, nggak dapat apa? Dapat perpanjangan. Pak, izin bertanya. Nggih, silakan.
Itu Pak, saya masih bingung dengan penggunaan yang kanselasi itu Pak. Ya, Nah itu maksudnya kanselasi itu gimana? dicoret yang sama. Posisi yang sama, coret, kanselasi. Tadi kan gini kanselasi itu. Bang B sama dengan C. Itu kan? Ini kanselasi sanksi kiri nih. Loh, gini lah. Konsep tadi bilang saya gitu. Ya enggak? Dulu berarti tinggal ya ya coret-coret tinggal itu aja. dicoret saja gitu ya Iya, Pak. tapi harus sama posisinya. Yang di kiri sama yang di kiri gitu loh. Nah, di kanan. Iya. Itu namanya sifat kanselasi. Nah, ini kanselasi kanan ini. Yang tadi untuk latihan ya, karena pembuktiannya hampir sama. Ini A sama dengan B ya. Jadi ini yang kanan. Ini seolah-olah dicoret gitu loh. Oh ya Pak. Sebenarnya Baik, proses itu tidak sekedar pencoretan ya. Jadi sebenarnya itu dikalikan dengan inverse-nya. Ya. Cuman seolah-olah terlihat seperti dicoret. Ya. Jadi ini kan yang di cancel nih, A-nya ini. Ini yang di cancel A. Istilahnya cancelasi ya, cancel atau bahasa Indonesianya apa ya kanselasi itu? Kayak di cancel dia, dibatalkan. Maksudnya dihapus ya. Oh, 2 menit lagi ya. Oke, setelah ini kita akan buktikan bahwa selain ketunggalan elemen identitas, ternyata inverse dari setiap elemen itu juga tunggal. Ya. Oke, maka selanjutnya inverse dari setiap elemen di G ini juga tunggal. Jadi inverse dari A, setiap A itu tunggal. Terus ini ya. Udah? Oke, berarti kita ambil sembarang ya. Diambil sebarang A anggota di G dan G4. Nanti ada A inverse anggota G sehingga berlaku A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E yang gitu ya. Oke, lanjut nanti ya.